Barang. Selamat siang, bertemu lagi dengan Forum Sawo, Masuk Semolowaru. Kali ini kita ke ketemuan, Iya bener, Taman Sawo ini, Pak. Taman Sawo. Ah. Ya. Kedatangan tamu dari jauh. Nah, ini ada kawan kita dari Pasuruan, asalnya dari Bandung. Halo. Mas Mai. Nah, Halo, vlogger. nah ini Sawo lover. kebetulan ini suasana masih liburan, Pak ya. Penyusunan buku. Penyusunan buku, Mas Mai. RPKPS dan aktivitas-aktivitas akademika masih diliburkan, sehingga ini sekarang masih mencari frekuensi yang saling berdialog antara satu dengan yang lain ya. Ada yang punya kesibukan sendiri-sendiri, tapi kita bertemu di meja Pak, meja ini untuk membicarakan apa saja yang Mazhab Semolowaru. Mazhab Semolowaru udah terkenal, Pak ya, Mazhab Semolowaru ternyata. Oke. Biarnya wong-wong pinunjul loh, Pak. Oke, biar nggak terlalu lama kita langsung aja ke Asep. Ini sedang membuat puisi juga. Aku ngomong apa, Pak? Iya. Ciri khasmu itu, Sep, aku suka. Tiap ditanya aku ngomong apa ya, nah, itu menarik. Pertahankan itu. Nah, Loh, bojoku wis teko nggo jajan. sip. Nah, ini bojonya ini. Bojonya. Bukan Pak, itu tuh. Bahasa apa ini, Pak? Aku ya bingung. Pak, cuman bahasa apa? Katanya lagi bikin puisi. Bukan bikin tapi menyalin. Nah, Soalnya bikinnya tadi pagi. Oh, Tapi bikinnya. subuh dapat pewahyuan dari Sang Ilahi setelah sholat. Itu mungkin saya curahkan di waktu ini. Oh, bukan mereka puisi ya? Bukan, kalau mereka berarti kan menyusun dari puisi yang pertama sampai akhir. Oh iya. Itu pengarsipan, Pak. Kalau ini dapat dari satu puisi yang yang baru ini saya publikasikan. Ya mungkin judulnya sangat sangat ambigu ya mungkin teman-teman. Apa judulnya? Sipuhan diam. Oh. Jadi, di antara kediaman seorang lelaki menunggu bayang-bayang tentang pernikahan. Oh, hai. Yuhu. Jadi mungkin pada saat itu si pengarang mungkin mengimpikan sebuah istilahnya proses hubungan yang itu mungkin untuk teman-teman di luar itu tidak asing ya, itu LDR itu mungkin teman-teman nggak Long distance relationship. ya mungkin teman-teman nggak asing dengan kata LDR. Nah, mungkin dengan faktor itu timbul sebuah puisi yang namanya Sipuhan Diam, karena hanya terdiam, termenung dan tercengang di balik sudut sisi bayang-bayang kos. Karena nggak bisa ngapa-ngapain, beda dengan yang punya pacar dan pacarnya itu cuma 5 langkah dari rumah. Oh, pacar 5 langkah. Iya. Dangdut dong. Enggak ada, Pak. Enggak. Ya seperti itulah, karena nasib pun dan suasana pun beda dengan teman-teman yang lain kan. Mungkin di malam minggu mereka bisa saling bergandengan, bisa saling tatap muka, tapi kita mungkin cuma bisa ya tweet sama stack cuma sekedar seperti itu. Oh, itu yang dirasakan orang-orang pacaran jarak jauh itu seperti itu ya? Ya mungkin seperti itu ya, mungkin ada yang lebih pengalaman long distance relationship. Yes, Pak, itu Pak gambaran umumnya. Enak gak LDR? Kalau aku ngomong enak gak enak tergantung penilaian setiap orang ya, Pak ya. Penilaian pribadi itu lebih enak LDR daripada yang setiap hari ketemu, setiap waktu detik menitnya itu bersendagura, bertengkar dan macam-macamnya lah. Yang bagi yang menjalani LDR mungkin enaknya terbebas dari lingkaran setan, karena tidak
ada maksud untuk berbuat maksiat ya. Jarang berbuat maksiat, beda dengan yang setiap hari waktu, menit dan jamnya itu selalu ketemu. Mungkin ada hal yang itu diantaranya ada pihak ketiga, yaitu syaitan rajim yang menghasut sampai Provokasi. timbul Buih-buih. perbuatan negatif dan tak senonoh. Ya alhasil yang mungkin bagi si perempuan daya berat badannya semakin tambah di 9 bulan kemudian. Seperti itu, Pak. Itu mungkin yang efek positifnya LDR ya, Pak. Dan yang lain mungkin tambahan ya, mungkin dengan efek LDR ini bisa menciptakan rasa kepercayaan. Ya mungkin itu jarang bagi teman-teman yang LDR yang lain, tapi bagi saya pribadi yang merasakan LDR itu bisa melahirkan sebuah kepercayaan meskipun kita tidak mengetahui dia sedang ngapain, dia dengan siapa, dan dia lagi di mana, seperti itu. Dan bisa menimbulkan rasa kangen yang sangat akut, seakut-akut orang kena kanker. Ya seperti itulah Pak gambarannya. Api. Ada lain? Ini kebetulan dulu juga LDR. Ya mungkin ini Pak bisa Mas disambung. Ismail. Ya. Coba diceritakan pahit getirnya. Aduh. Lanjut, Sep. Aku gak ngerti sama LDR Pak. Aku ya lagi pertama iki ya. Mungkin ada. Soalnya biar pacarku 5 langkah kabeh Pak. Ya tak rasa-rasa ya enak Pak. Apa nih sing enak? Ya Masih ya? hubungan iki ngono lho, sampai lahirlah sebuah puisi yang bertajuk Sipuan Diam. Itu. Wis, Pak, apa maneh? Kok kayak seweneng nanggepi aku. Oke, nggak ada pertanyaan. Ya udah, kasih. Nah, kalau mau lihat silakan cek di blogspot kita Semolowaru, yaitu kafepena.blogspot.id. Di situ ada puisi saya yang sudah terupdate. Nah, mungkin teman-teman bisa membacanya ataupun bisa men-share-nya ke sosmed-sosmed yang lain, biar bisa dibaca oleh teman-teman yang ada di luar sana. Ya, promosi lah nggak apa-apa ya. Kan itu hak personal ya. Yang penting jangan ngevlog sampai dihujat orang. Yang penting jangan update sesuatu Ujaran sampai kebencian. sampai memberikan stigma ujaran kebencian. Ya nantinya takutnya bisa masuk ke penjara, tidak masuk ke kafe, mau neraktir temennya ngopi, malah ditraktir polisi ngopi. Rata Pak, ada penjara lah, coba sing ngopi Pak. Karena warung kopi di penjara, malah ditraktir kopi. Wis, iku tau Pak. Aku gak ditanggap pada Pak. Pulau iki opo sih itu Pak. Tak pikir bisa ngomong Tuwon. Gimana Mas Mei? Nah, LDR, long distance relationship, sebuah hubungan yang menarik sebenarnya. LDR itu mengingat dua objek terpisah, udah keliru berarti kerasa kayak baik jiwa maupun raganya. Tapi ada satu ungkapan yang menarik, dengan berjauhan justru kita bisa menjaga kesucian. Cuman nggak berlaku buat saya pribadi. Tapi nggak bisa menjaga. Nggak berlaku buat saya. LDR adalah damri, jauh dekat tetap 5.000. Kayak Damri. Jauh dekat tetap 5.000. Iya, bis damri 5. Ya, orang-orang yang umumnya menjalin sebuah hubungan membangun rasa kepercayaan melalui rasionalitasnya. Membangun rasa kepercayaan berdasarkan pada bukti-bukti empiris, entah itu sikap, pikiran,
konsistensi pernyataannya. Tapi untuk yang LDR nggak berlaku hal yang kayak gitu. Apa yang bisa dirasionalkan dari hubungan jarak jauh? Yang ada hanya keterikatan perasaan. Yang terkadang perasaan pun sering mempengaruhi rasionalitas. Entah itu mengendurkan rasio atau malah mengencangkan. Tapi ya seninya itu seperti yang Asep bilang, lebih ketika ada momen untuk bersama dengan pasangan, di saat meskipun dengan sedikit waktu kita bisa memaksimalkan sebaik mungkin. Nah, itu aja. Sarana komunikasi yang digunakan ketika menjalin hubungan jarak jauh itu apa? Pakai telepon? Ya, Kalau terjadi miskomunikasi dan cekcok itu biasanya apa yang dilakukan manajemen konflik? Nah, ini ingat dulu salah satu sesepuh di kompleks saya dulu pernah bilang, beliau itu jarak jauh dengan istrinya sekarang. Nah, beliau bilang ke saya waktu itu, jarak jauh itu nggak seangker yang kita pikirkan, men. Soalnya pacaran zaman dulu bisa ngelihat genteng rumah pasangan kita aja udah sangat seneng. Nggak perlu ketemu langsung sama objeknya, bisa gentengnya udah seneng, bisa masuk ke wilayahnya dia itu udah seneng. Yang otomatis berarti zaman dulu, konsep zaman dulu ketika jarak jauh itu memang betul-betul menggunakan perasaan, kepercayaan yang betul-betul dipegang erat, dikunci erat. Perasaan terhadap A dan B itu dikunci erat-erat, tidak boleh ada gangguan dari luar. Nah, untuk zaman sekarang ya otomatis lebih fleksibel. Kita bisa berkomunikasi melalui berbagai macam media. Nggak ada SMS-an, nggak ada pulsa, bisa melalui sosmed, Facebook. Nggak ada akses internet, ada kendaraan, kita bisa berangkat ke rumahnya. Ya lebih fleksibel, lebih simpel, lebih apa ya namanya, lebih bisa saling mengaitkan, lebih bisa mengaitkan perasaan satu sama lain, nggak seribet apa yang kita bayangkan. Lalu bagaimana manajemen konfliknya? Pengalaman pribadi, kalau saya ketika ada konflik dalam hubungan, mau tidak mau diputuskan untuk bertemu, memaksakan untuk bertemu. Ini seperti yang tadi saya bilang, LDR itu buat saya tamrin, jauh dekat 5.000. Apapun sebagaimanapun jauh jaraknya, ya kalau memang sudah kita tune in, kita nyaman, kita mendapatkan keuntungan, kerugian di hubungan itu dan dengan objek yang itu, ya itu worth it buat saya. Ya itu pengalaman pribadi. Entah mungkin orang lain mengakali dengan menunda-nunda permasalahan atau nggak disampingkan dulu manajemen konfliknya, dibangun hubungan yang berbunga-bunga. Monggo. Tapi yang saya pun melakukan itu, cuman nggak sesering dengan objek yang lain, dengan orang yang lain maksudnya. Udah. Oke. Konek. Kontak batin sering terjadi ya, Mas Asep? Makan ya? Iya, nanti aja. Santai aja. Iya. Nggak mau ngomong tentang batin-batin? Nggak usah. Nggak usah ya. Nanti aja. Langsung aja ke Pak Didi. Komentarnya dari dua anak manusia ini bagaimana ini? Istilah long distance relationship ini kayaknya istilah baru. Itu yang mau saya tembak sasarannya. Kenapa sih orang diskriminatif sekali? Manakala hubungan manusia yang baik itu kan seperti yang pernah saya ungkap itu, triangulasi, Ya. 3 sudut. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan alam, hubungan dengan sesama manusia. Manakala hubungan dengan sesama manusia ini nampaknya istilah LDR ini rumusannya semacam itu, seperti yang telah diuraikan narasi panjang lebar oleh Mas Mai dan Mas Asep. Tapi begitu LDR ini kalau dikaitkan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, ya kok enggak koyo ngono? Kok enggak seperti itu, kenapa? Orang boleh lah mengatakan bahwa ini transendensi manusia dengan Tuhan,
sorry sing tak pentelengi sampean ya. Soale kamerae nang sampean. Mm-mm. Ora aku ora nyeneni sampean ora. Sing nyekel kamera kan sampean. Nah. Jadi seolah-olah aku nyeneni sampean ora. Sing tak seneni iki pemelotot YouTube. Aduh Gusti Allah pangeran. Kok nyeneni barang? Enggak marah, cuman gugat saya. Pada saat manusia berhubungan dengan Tuhan dan kita tahu itu transenden. Karena Tuhan tidak bisa diakses, tidak bisa dijamah, tan kinoyo ngopo, tan kena kiniro. Maka manusia harus berpuas diri dengan relationship-nya dengan Tuhan meskipun tidak pernah berhasil menyentuhnya. Tapi kan hanya angen-angen, hanya diangen-angen. Tetapi kalau hubungan antara manusia dengan manusia seolah-olah bahwa harus berdekatan secara fisik, harus bercakap-cakap, harus bersentuhan. Bahkan kalau bisa berapa persen ya dari bagian tubuh ini yang menyentuh ya, tidak sekedar tangan saja, tapi juga organ-organ yang lain, terutama organ bagian lapisan depan lah ya. Kalau belakang nggak mungkin, mosok Sendal bolong. singkur-singkuran ini ketemu ora mungkin. Ya kudu gabyuk ngene, Pak. Ada Pak, darah The Virgin sama Mita itu singkur-singkuran Pak. Oh itu gaya anu berarti. Gaya belakang. Sik to Pak iki ngomong apa ya bisa keblasur merono. Nah, begitu pula pada saat hubungan manusia dengan alam. Hubungan manusia dengan alam juga gitu. Lah, emangnya tumbuhan, binatang itu tidak punya hak seperti manusia. Kok perlakuannya menjadi beda? Kalau antara Asep dengan calon kekasihnya yang pamit pulang tadi, itu seolah-olah harus diperlakukan secara istimewa dan kalau perlu segenap privilege harus diberikan untuk sang calon kekasih. Tapi pada saat berhadapan dengan kintal, kodok, pemenang ulat, itu harus dibunuh mereka, dihalau. Kalau tidak bisa, ya sudah dibunuh aja, disemprot pakai obat tetes mata misalnya. Nah, ini seolah-olah ada semacam perlakuan yang berbeda pada saat dengan manusia, begitu, apalagi kekasih, begitu baiknya. Pada saat dengan tumbuhan atau hewan, ini tidak memperoleh perlakuan yang sama. Lalu kemudian LDR ini menjadi apa, standarnya menjadi ganda, bukan ganda lagi tetapi multi standar. Manusia agaknya apa itu pelin-pelan atau tidak konsisten. Pada saat dengan kekasih LDR rumusannya semacam tadi, narasinya yang panjang lebar itu. Pada saat dengan Tuhan beda, pada saat dengan tumbuhan dan hewan juga beda lagi. Nah, saya pikir ke depan kita harus mencapai semacam rumusan yang lebih berkeadilan, yang penuh civilized, penuh peradaban. Kalau kita memang benar-benar kita itu adalah khalifah atau wakilnya Gusti Allah. Karena Gusti Allah itu adil, maka selaku khalifahnya juga mendekatilah sifat adil itu. Kalau bisa semacam itu, lah kalau tidak bisa ya berjuang terus, itu aja. Dinpo. Aduh, ternyata manusia itu sangat misterius Pak ya. Misteri. Interaksi yang terjadi antar manusia itu sepertinya selalu menjadi tafsiran. Makanya diadakan schooling Pak ya. Saya setuju kata schooling ketimbang kata pendidikan. Pendidikan kok ngono. Supaya bisa mewadahi tafsiran atau interpretasi dari pikiran seluruh umat manusia itu memang harus ada wadah. Karena menurut Anthony de Mello yang suka dikutip sama Mas Ganyong Oye itu kenalin saya dengan Ganyong. Ya, itu anak unsuri. Itu ketika sosok mesianistik datang
hanya liwat dan durasi yang dia punya sudah selesai, maka tidak penting lagi apa pikiran atau original gagasan yang dibawa oleh orang tersebut. Yang penting adalah tafsiran-tafsirannya. Nah, sama seperti Pram. Ya, sama seperti Pram. Dunia ini sebenarnya sederhana. Yang hebat adalah tafsirannya. Nah, kira-kira terkait gagasan hubungan antar umat manusia, antar manusia ini tidak akan ada habisnya. Termasuk salah satu cendekiawan yang kita punya ini memiliki banyak sekali penghayatan terhadap kisah-kisah kehidupan, mutiara-mutiara kehidupan yang mungkin bisa diajarkan kepada anak-anak muda, kepada generasi-generasi setelahnya. Nah, terima kasih Pak Didin. Barangkali ada yang ingin disampaikan lagi. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kata hubungan itu selalu dua pihak atau lebih. Oleh karena ada banyak pihak di sana, maka ukuran-ukuran, sikap, persepsi, tindakan itu janganlah menggunakan parameter yang sepihak pula, karena ada pihak lain yang juga punya hak yang sama, yang juga punya ukuran-ukuran, bahwa memang beda ukuran antara hewan, ukuran tumbuhan, ukuran Tuhan. Kita tahu beda dengan ukuran manusia, tetapi setidaknya manusia janganlah mengabaikan ukuran-ukuran yang telah ada itu. Jangan pula memaksakan ukuran manusia kepada tumbuhan, kepada hewan, apalagi kepada Tuhan. Ini yang saya pikir kurang berkeadilan, bahwa hewan itu punya nyawa, punya naluri, dia bergerak, dia juga makan, dia juga minum. Maka dengan hukum-hukum yang mengungkung hewan tersebut, seharusnya itu menjadikan ukuran bagi manusia untuk disesuaikan dengan ukuran yang manusia miliki. Pun demikian dengan tumbuhan. Memang tumbuhan tidak bisa bergerak, berlari ke sana kemari, tetapi hukum-hukum yang mengungkung tumbuhan, bahwa dia hidup, dia tumbuh, dia juga butuh air, butuh udara, dan seterusnya. Maka ukuran-ukuran hukum yang mengungkung tumbuhan itu juga harus dihormati oleh manusia. Saya tiba-tiba teringat ungkapan bijaksana yang terlahir dari orang-orang suku Indian, bahwa mencabut satu helai rumput saja itu bisa mengubah kosmis di tingkat makro. Seolah-olah kalimat semacam itu lebay, mengada-ada, berlebihan. Tapi menurut saya tidak. Karena kalau manusia itu menggeser satu benda saja dari habitatnya, maka sama dengan dia mengubah ekosistem. Ekosistem ini paralelitasnya dengan jagat gede ini juga berpengaruh dan sangat signifikan pengaruhnya. Tetapi nampaknya karena manusia itu memaksakan ukuran subjektifnya, seringkali mengabaikan hal-hal semacam itu, sehingga ketika ada bencana, ada malapetaka atau musibah, itu selalu yang dicari adalah kambing hitam. Oh lah, gunung itu sih meledak, oh lah kali itu meluber, oh lah laut itu yang pasang. Loh, gunung meletus, sungai meluber, air laut pasang. Ini sebenarnya kan hanya akibat dari laku manusia yang memaksakan standarnya tadi, mengabaikan standar makhluk lain, sehingga dengan pongah dia mengubah posisi ekosistem tadi, lalu berakibat pada bencana, musibah, malapetaka, dan seterusnya. Nah, kalau sudah begitu, jangan mencari kambing hitam di luar diri manusia. Ya harusnya manusia itu yang mawas diri. Maka dalam rangka mencapai
ukuran ini agar selaras harmoni dengan alam semesta, maka ada baiknya manusia itu untuk selalu mawas diri. Nah, konsep mawas diri ini yang agaknya seringkali dilupakan oleh manusia, terutama dalam relationship-nya dengan segitiga tadi. Mawas diri adalah kuncinya agar ukuran-ukuran bisa dicapai secara kosmis. Ngono, Pak. Nah, iki mbak ngomong apa aku dhewe ora ngerti sing tak omong iki. Kaliane saiki aja aku terus. Sep. Wis mawon, Sep. Oh, war, Mbak. Kalau ngerti rasane ayam crispy koyo apa? Rasane ku Kayak wong kayak sing tetep LDR. Gak bisa Apa meneh sing gawane sang kekasih ngono ya. Apa meneh sing masakno calon Mertua. gak tau, Pak. Calon istri apa mosok mertua gelem gaweno. Nah, Nah, masa apa, Pak? ciri khas. Ya. Nah, ini kan Pak Didin sudah menjelaskan titik harmonis yang mungkin bisa jadi bahan perenungan anak-anak muda supaya tidak tergelincir dalam kegelisahan. Salah satunya yang dialami oleh Mas Asep itu sendiri. Jadi aku ngomong bawa ke dia, Pak. Iya, betul. Nah, konon katanya Mas Asep ini kan kalau pulsanya nggak punya habis, Ya. ini kan menggunakan medium lain Hmm. untuk menyelaraskan hubungan antar manusia. Ini harus ada pertolongan kan pasti. Harus ada pertolongan. Sebut saja Tuhan. Seperti kata Pak Didin. Dengan adanya hubungan triangulasi itu tadi, sehingga pasti ada peran masing-masing yang dominan juga di dalamnya. Nah, kira-kira kalau pengalamannya Mas Asep dalam menggunakan medium ketuhanan, Tuhan yang Maha Esa, Ya. Pancasila, Pak. Poin pertama. Pak, enak ya. Kali inspirasi aku mangan banget. Oh ya, wes ketemu. Berarti menyambung dari apa? Vlog saya yang dulu yang pernah ada ya. Kayak mantannya ya dulu pernah ada. Jadi dulu itu saya bahas manusia itu tidak bisa berdiri sendiri karena bukan tumbuhan dikotil. Manusia itu makhluk sosial yang ditakdirkan seperti tumbuhan monokotil, berbiji dua atau berbiji jamak. Nah, terus manusia harus gimana? Nah, susu nyalon wali kota juga memberikan petunjuk pada manusia untuk berhubungan dengan sesamanya yang hadiskan ya, menurut riwayat siapa ya, itu hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu Abdullah. Yang kedua adalah Abdullah Nas, hubungan manusia dengan manusia. Nah, seperti tadi yang saya bicarakan di awal-awal, ya, mungkin hubungan manusia dengan manusia ya tidak jauh dari kekasih atau calonnya atau harapannya atau yang lain seperti keluarganya atau temannya atau segala macamnya. Nah, hubungan ini bisa banyak macamnya, mungkin dengan hubungan kebatiniannya, hubungan sosial, yaitu mungkin rasa senasib seperjuangannya, atau hubungan sosmed Instagram story WA story, itu hubungan, atau hubungannya ada di institusi ya, kayak humas, terus kayak apa lagi ya, Satpam kah? Kak tau Pak, Satpam kak ada hubungannya tuh. Oh iya. Ya ada hubungannya berarti hubungan gelap Pak. Pas senengannya keluyuran gelap-gelapan. Ya enggak, maksudku Satpam ini orang baik, selalu menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan Terutama tidak ada lampunya. pada saat remang-remang. Gitu. Nah, lanjut ya, Buminanas Diciduk hubungan dengan manusia, hubungan manusia dengan manusia. Ya, kasusnya ya kayak contohnya paling mungkin orang-orang bisa ketahui ya,
melakukan atau yang akan melakukan dan mau merencanakan, yaitu pacaran misalkan. Kembali lagi ke topik tadi, LDR misalnya, nggak punya pulsa, ya nggak bisa SMS, nggak bisa telepon, nggak bisa WA, nggak bisa BBM, Siapa yang nggak dilakukan? bisa LAN, nggak bisa semuanya pokoknya. Itu kalau nggak punya pulsa, dan akhirnya muncul fenomena baru, mama minta pulsa. Tak kira mau berdoa gitu. Minta Enggak, pulsa. mama minta pulsa. Jadi, mah kirimi pulsa. Kira minta Buat proyek. apa? PRSPP. Mau nelpon calonnya, Calon minta londong. ya calonnya itu bisa itu. Oke lah, kirimi 25.000. Telepon, Lu langsung dikasih. SMS, BBM dan segala macamnya. Dan itu kalau ada fasilitas, kalau ada yang memberikan apa namanya bantuan kayak mamanya sendiri. Tapi ada yang juga di lain sisi itu tidak ada model alat komunikasi yang bisa menghubungkan dengan manusia lainnya, ya kayak pacarnya itu nggak punya HP, nggak punya motor, nggak punya mulut, meskipun bendino ngewes nang kamus. Ya mungkin karena jarak, satu jarak, terus yang kedua mungkin batasan ruang waktu, itu yang mungkin kita tidak bisa berkontak dengan manusia yang lain. Akhirnya apa yang harus dilakukan, ya mungkin orang-orang kan berpendapat bagi orang yang normalnya melebihi orang normal yang lain, yaitu dengan jalan yang lain yang tidak semua orang bisa melakukan. Apa itu? Ya mungkin Pelet. enggak, hati merasakan hati lah istilahnya. Oh. Hati merasakan hati yang mengirimkan gelombang amplitudo dan Amplitudo. getaran-getaran yang bisa Longitudinal. yang bisa diterjemahkan hanya pada orang yang dikirimkan atau orang yang Decoding. mengirim, atau istilah komputer decoding lah, bahasa pemrograman itu. Atau kalau orang yang punya kelebihan khusus, tidak semua orang bisa, dan banyak rintangan yang seperti itu harus dijalani. Ya sebelum bisa melakukan hal-hal seperti itu, ayo harus manusia itu hubungan dengan Tuhan penciptanya, Habibunawah, dimana Nawa ini Allah ini, Tuhan ini sebagai servernya, sebagai penerima dan pengirim, ibarat satelit itu dari BTS ke satelit ke BTS lagi. Awal seperti itu, tadi orang mengirimkan sinyal ke penciptanya mengirimkan kepada yang dituju. Oh, yang Anda maksud berarti kontak batin. Itu Nah, seperti itu. servernya dari Tuhan. Tuhan Kalau berarti Tuhan juga berhak memutus server. berhak, Oh, berhak. karena jodoh, mati, rezeki itu Tuhan yang mengatur. Oke. Gitu. Tidak ada yang namanya jodoh ditentukan oleh usaha kita. Meskipun kita usaha seperti apapun, jungkir balik nang kasur, semedan nang ngisor longan, mangan gak keturutan, ya tetap jodoh. Misalnya kepengen si A ya. Tapi kalau sudah ditakdirkan dengan si B, ya mau nggak mau ya kita harus terima, kelas tawaduk dan segala macamnya. Dan masalah rezeki pun juga seperti itu. Kita iri dengan teman-teman kita yang lalu lalang pakai mobil saat pulang dan pergi ke kampus, ya kita nggak boleh ini. Wong mobil itu adalah titipan, Oh. harta adalah titipan. Itu Tidak kan ada namanya harta dibawa diliang lah kecuali orang seperti itu. Kalian rasis ya Pak ya. Seperti itulah. Ada yang sampai motornya dibawa sampai liang kubur, itu ada yang mungkin saling sayangnya. Tapi meskipun dikubur sama motornya, toh malaikat tidak akan menanyai motor itu. Yang ditanyai adalah orangnya. Kenapa mau membawa motor ke yang lain? Mau gojek kan? Dan mati gitu loh. Orang tidak bisa mentakdir atau menyeting dirinya sendiri itu mati kapan,
terus hidup selamanya itu bisa atau tidak. Manusia tidak bisa mengatur itu meskipun secanggih alat yang ditemukan, sedalam teori yang didiskusikan ya. Tidak akan bisa menghentikan waktu kita pada titik tertentu untuk diam untuk selamanya itu mati gitu. Kalau ada namanya bunuh diri ya memang itu kalau orang logika ya bisa aja mati dengan kehendak sendiri, tapi bagi saya itu mati konyol. Masa ada mati ceplok teko tower kecantol nang pager katoke wonge sing eman katoke. Kok komik banget. Seperti itu. Terus itu untuk Habibin Nanas ya, ada Habibin Allah. Ora ono gairah keilmuan belas. Ayo terus nih. Ya, Habibin Allah ya. Iya. Apa ya? Semakin modern zaman, semakin berevolusinya kehidupan. Mungkin orang-orang banyak yang tidak sadar ya kalau kita sudah melupakan yang namanya garis spiritual kita. Kita melupakan siapa sih yang menciptakan kita, seolah-olah kita diciptakan oleh hubungan dua makhluk suami istri di lorong hotel. Tidak, itu tidak menciptakan kita, yang menciptakan adalah yang menciptakan alam semesta. Oh, Kita melupakan yang itu gitu. Yang urgensinya yang itu yang kita lupakan. Sehingga banyak sekali pertanda-pertanda akhir zaman di mana mungkin yang menciptakan kita sudah mulai lelah dengan prinsip kerja pemikiran kita, prinsip pola pikir kita, dan prinsip-prinsip yang lain atau metode-metode yang lain. Sehingga hal wajib itu seolah-olah tidak wajib. Ada contohnya seperti menunaikan ibadah sholat ya. Itu kan adalah kewajiban meskipun diatur di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak dicantumkan. Meskipun di Pancasila, nilai-nilai Pancasila tidak dicantumkan, sholat itu harus wajib dilakukan. Tapi itu adalah wajib gitu. Itu orang lalai dalam hal seperti itu. Malah yang diwajibkan adalah full day school. Terus wajib pajak loh. Terus SPP. Itu yang konyol. Kenapa itu yang orang itu bingung padahal yang lebih urgent adalah yang menciptakan dia. yes kayak Mumet ya. Wis tuntunan salat nang ude iki. Ya habis disambung Pak Didin lah. aduh, tidak perlu bayar pajak, sepenting sholat ya Pak. Kembali ke persoalan mawas diri tadi Pak, dalam hubungan kan harus tidak hanya mawas diri, harus ada nilai di sana. Nilai. Ya, tapi nyambung juga sih ke Asep ya, nilai yang harus kita kita ugemi itu bahasa Indonesianya apa ya? Cekeli. Kita pegang, kita yakini, kita Enggak, ugemi. Sembuh pokoknya nilai yang harus kita ugemi. kita tanamkan. Saya berawal dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Pak. Bahwa sesungguhnya manusia, bukan manusia. Bahwa segalanya itu berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Jadi sebelum gumelaring jagat itu kan semuanya ini menyatu dengan Tuhan, ya Tuhan itu sendiri. Nah terus kemudian setelah di breakdown sedemikian rupa dengan kun fayakun itu seolah-olah terpisah, sehingga muncul konsep LDR, long distance relationship, jadi hubungan jarak jauh dengan Tuhan. Pertanyaannya, benarkah Tuhan itu jauh dengan kita semua ini?
seolah-olah ada space atau ada jarak. Lah, padahal yang menciptakan jarak, ruang itu ya Tuhan toh. Sehingga ruang itu menurut saya berada dalam Tuhan itu. Berarti kita tidak pernah kemana-mana, tetap dengan Tuhan. Lah, sehingga tingkatan kangen, Sorry mau tanya psikologi. tingkatan apa itu bercinta. Jadi kangen bercinta dengan Tuhan, ya berkasih sayang itu harusnya bisa dimanapun. Jadi tidak ada perasaan jauh selama manusia itu dekat dengan Tuhannya. Karena secara esensinya manusia itu bukan dekat, bukan jauh, ya memang tetap satu. Sebab pencipta ruang itu adalah Tuhan, sehingga ruang itu ada di dalam Tuhan itu sendiri. Nah, tentu saja nilai esensi semacam ini beda dengan LDR kalau dengan kekasih atau dengan sesama manusia. Dengan sesama manusia, perasaan kangen, rindu itu muncul karena memang ada objek, ya sang kekasih itu maksud saya, objek itu yang dulunya bisa kita akses, kita sentuh, kita ajak ngomong-ngomong dan seterusnya, tiba-tiba berjauhan sehingga tidak memperoleh akses. Nah, manakala ini tidak terakses, maka muncullah perasaan bahwa ekspektasi untuk mengakses ini menjadi tidak ada. Inilah yang dikonsepsikan dengan kata kangen atau rindu. Jadi kangen atau rindu itu sebenarnya hanya konsep, karena hakikatnya adalah tidak teraksesnya objek yang dulu bisa kita akses. Karena sekarang tidak bisa diakses, jaraknya jauh, sehingga muncullah konsep kangen atau rindu itu. Nah, karena berjauhan dua objek, subjek dan objek ini, maka konsekuensi logisnya ada rintangan, ada halangan yang lain. Karena space tadi mesti diisi dengan material-material yang beda-beda. Nah, material-material ini yang menurut saya menjadi halangan atau rintangan bagi kesinambungan relationship berikutnya. Kenapa? Karena material-material yang mengisi space tadi bisa juga cowok lain, bisa juga pria idaman lain, bisa juga wanita idaman lain, bisa juga karib yang lain dan seterusnya. Kalau ini berkaitan dengan hubungan-hubungan atau calon-calon hubungan baru. Tapi kalau berkaitan dengan material-material yang sifatnya bukan manusia, bisa juga ke arah tiba-tiba punya hobi baru, misalnya ngingu burung perkutut. Karena objek tadi tidak bisa diakses, ketimbang kangen atau rindu, maka ciptakan hobi baru, adu ayam jago, terus memelihara burung, memelihara ayam, baik ayam kampung maupun ayam kambing, ayam dan kambing. Nah, bisa saja gitu. Ayam kambing. Yang penting nggak terpleset. Itu mawas diri kuncinya. Nah, pun demikian dengan hubungan dengan yang di luar manusia. Saya pikir nilai-nilai semacam ini harus dikembangkan. Persoalannya adalah pengembangan nilai-nilai atau menginstitusionalisasikan nilai-nilai semacam ini tidak kunjung memperoleh support dari sebuah lembaga yang Anda sebut kemarin sebagai lembaga apa katanya? Pendidikan. Bukan pendidikan, kuwi schooling. Karena yang saya cari lembaga pendidikan itu langka sekali di negeri ini. Yang banyak schooling. Schoolingnya itu pun sektoral. Peruntukannya misalnya untuk menjadi pelengkapnya industri, pelengkap jasa, pelengkap manufaktur, pelengkap nipu-nipu orang, jurusan politik lah, nipu-nipu orang itu. Tetapi institusionalisasi atau internalisasi nilai yang esensi tadi itu jarang sekali ada. Saya boleh menghitung mungkin hanya ada di Fakultas Filsafat, Fakultas Sastra, Seni, atau Fakultas Seni. Di luar itu tidak ada nilai yang esensial tadi. Yang ada adalah nilai-nilai yang justru semakin menjauhi nilai-nilai esensial dari hubungan triangulasi tadi. Nah, kalau sudah demikian,
maka jangan pernah berharap bahwa generasi pewaris bangsa ini nanti kelak akan punya konsep diri yang mawas diri. Sulit. Yang ada hanya bangsa yang dihuni oleh gugusan lautan manusia yang egoismenya tinggi, serakahnya menonjol, lalu tidak mau kalah, mintanya menang terus dan seterusnya. Alam ditaklukkan, kalau perlu Tuhan pun di bawah kangkangannya dia. Bahwa Tuhan itu dibangun sendiri, dirumuskan sendiri, didefinisikan sendiri, di otak-atik dewe, lalu disembah. Nah, ini Tuhan model apa? Tuhan kok dibangun? Jadi konstruk tentang Tuhan yang dirumuskan sendiri oleh pikirannya, yang ternyata pikirannya nilai-nilainya sudah terjauhkan dari nilai esensial yang saya sebut tadi. Hal ini negara ini tidak akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, Pak. Ya, mesti jadi negara pecundang. Piye? Ayo piye coba. Penonton YouTube ora malah mumet sirai gini. Mas Mei coba, barangkali punya konsepsi. Ya, hubungan antara manusia dan alam, manusia dan Tuhan. Saya pribadi sebenarnya menganalogikan semua hubungan itu berawal dari sebuah wanita, seorang wanita. Konsepsi hubungan yang sangat-sangat mudah dipahami. Lawan jenis ya berarti. Makanya kenapa disebut ibu pertiwi, tidak bawa pertiwi, karena banyak kemuskilan di dalamnya untuk menjalin sebuah komunikasi yang baik terkait dengan mawas diri dalam sebuah hubungan. Ya memang seperti yang sudah dijelaskan Pak Yudin, tanpa adanya penanaman nilai-nilai yang esensial seperti mawas diri tadi, maka manusia cenderung akan menjadi serigala untuk manusia lainnya, seperti yang David Hume ungkapkan, homo homini lupus. Tapi dengan ada nilai itu tertanam, paling tidak sisi keliaran manusia menjadi serigala itu menjadi tertahan dan mau berbagi untuk dengan manusia lainnya. Juga dengan menjaga kepercayaannya dengan pencipta jagat raya ini. Saya teringat, kalau nggak salah sih, Cak Nun tuh pernah ngomong, kalau kita mau menalar Tuhan, itu nggak bakalan kesampaian, karena frekuensi Tuhan dengan frekuensi manusia itu berbeda. Bagaimana cara kita mencintainya lebih rasionalis, yaitu dengan mencintai ciptaannya. Salah satunya dengan mencintai manusia, mencintai alam. Nah, di situ sebenarnya menurut saya sih ada satu kemawasan dalam diri kita dengan membatasi, tidak terlalu tidak terlalu Abstrak. tidak terlalu serakah, tidak terlalu egois, tapi mau saling bersanding sama manusia yang lain. Konsep ketahu-dirian. Tahu diri. Iya. Ya, seperti itulah kurang lebih. Ya konsep LDR itu dengan triangulasi tadi yang dijelaskan oleh Pak Didi, saya rasa jaraknya menjadi 0, tidak jauh lagi. Itu Anda dapatkan ketika kuliah di filsafat. Konsep apa hikmah yang Anda dapatkan dari pelajaran hidup semacam itu? Saya rasa pasti sedikit banyak konsepsi-konsepsi yang Anda dapatkan dari kampus itu selalu ada korelasinya dengan pandangan hidup Anda. Karena kita tahu yang dinamakan filsafat itu kan kalau dalam bahasa Arab falsafah atau falasifah atau al-hikmah ya. Kaitan dengan hikmah, kaitan dengan insight. Ya. Pasti ada. Nah, itu Anda dapatkan ketika kuliah di Jogja. Ya, sebagai institusi yang menggodok kepribadian Anda itu. Ya, kalau misalkan saya berbicara mengenai pengalaman gue, filsafat memang memberikan berbagai macam warna pemikiran yang inputnya banyak lah buat saya di sana. Berguna, jelas, tapi ya sekali lagi
saya tidak bisa mengaplikasikan dengan baik dan benar. Bukan salah kampusnya, mungkin salah saya yang kurang fleksibel. Tapi dari pengalaman hidup yang saya alami secara pribadi, saya bisa mengatakan filsafat hanya memberikan pandangan hidup agar orang tersebut berpikir dengan baik. Artinya jangan logis lah mikirnya gitu. Segala sesuatu yang diciptakan oleh kita, dihasilkan oleh kita, pasti akan mengakibatkan di lain pihak. Jadi ada kayak semacam paralel. Kita bikin karya A, pasti di lain pihak itu ada yang ngalamin kegagalan untuk berkarya. Artinya, nah hubungan ini gimana ya ngejelasinnya? Iya Ya seperti hubungan Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu, yang ketika Nabi Musa tidak lulus ditetapkan sebagai santri Nabi Khidir karena melanggar dan tidak kunjung mengetahui maksud dari pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Khidir, sehingga akhirnya Nabi Khidir pun menyatakan Nabi Musa terlalu rasional, terlalu saintis, terlalu menggunakan otak kemanusiaannya, sehingga tidak bisa memahami hikmah-hikmah yang diberikan oleh Khidir. Nah, saya pikir ya itu institusionalisasi yang dilakukan oleh Nabi ya, pun saya rasa juga adalah pelajaran-pelajaran yang barangkali terlalu luas untuk dipahami oleh manusia-manusia modern zaman sekarang, sehingga pelajaran hikmah yang seperti itu menjadi pelajaran yang sangat langka, sehingga kita harus mengais dan mengasong pengetahuan seperti itu di sektor luar schooling. Nah, kira-kira Pak Didin ada komentar penutup atau? Oke, ngutip kisah Nabi Musa yang melanggar SOP ketika ingin memperoleh ilmu dari ilmunya Nabi Khidir. Itu betul bahwa Musa dianggap tidak lulus. Tapi begini Pak, andaikan Musa itu tidak melanggar SOP sekalipun, dia tetap akan dinyatakan tidak lulus. Jadi ini yang disebut simalakama. Tanya salah tidak lulus, tidak tanya juga salah. Coba misalnya ada bayi mau dibunuh, nah tingkatan Nabi loh Pak. Yang saya murid juga Nabi. Kalau saya tidak menanya, tidak gugat, itu ya salah. Nabi capopong, delok kedoliman begitu kok dibiarkan. Nah, akhirnya rasional kan dia, akhirnya sudah menanyakan itu. Nah justru itu melanggar SOP. Kalau saya punya tafsir atas hikayat itu, sebenarnya itu semacam semiotika atau perlambang yang bisa dipetik pelajaran oleh manusia generasi berikutnya, bahwa bagi kaum linuweh pinunjul, apalagi kali bernabi-nabi itu, kebenaran itu cuma Tuhan, al-haq. Wis toh, linuweh model apa, pinunjul model apa, sundul 7 langit pengetahuannya, tetap dia akan menjadi si salah, karena kebenaran itu hanya Tuhan. Jadi semiotikanya cerita hikayat Khidir dan Musa ini adalah semacam pelajaran yang mengandung hikmah bahwa ojo tumeh, jangan takabur, jangan riya. Ketemu Pak yang kemarin hilang itu Pak, ojo ujub. Ujub ternyata istilah yang saya cari itu adalah ujub. Ujub itu artinya penyakit yang paling halus yang ada di dalam kolbunya manusia yang orang lain tidak tahu. Sehingga penyakit model ini biasanya diidap oleh orang-orang pinunjul, orang-orang linuweh.
semacam anak-anak sawu itu. Memang tidak sombong, tidak takabur, tidak riak ya. Mereka tetap hidupnya ya compang-camping, kemelelet, jarang di duit arek-arek. Tidak ada yang disombongkan. Tapi di dalam kolbunya tidak ada yang tahu bahwa di kolbunya itu pun seolah-olah ada yang ini umpama bukan saya yang ngajari, tidak bakal bisa mahasiswa lain. Tapi kan di dalam hatinya orang lain tidak tahu. Nah, penyakit ini yang halus ini yang seringkali diidap oleh orang-orang pelaku-pelaku suto. Nah, balik ke cerita Khidir dan Musa tadi. Bahwa menginstitusionalisasikan nilai, menginternalisasikan nilai kepada generasi pewaris berikut itu ternyata tidak bisa dibuat dengan model-model yang berkelas-kelas, ya schooling semacam ini. Tetapi itu harus dengan model laku, ya pengetahuan, ya dijalani, ya dihayati, ya mengintegral menjadi apa, to live together itu. Jadi apa itu? To know, to do, to live together. Iya. Itu harus cakep. Nah, schooling kebanyakan hanya memberikan tunonya. Tudu jarang-jarang, itu pun kalau area-area bayar praktikum. Nah, belum bayar praktikum ya nggak ada tudu. Apalagi to live together. Apalagi dipaksa harus cepet. Kalian harus lulus, cepet lulus. Nah, kayak kapan nih? Anak-anak ini sudah lama tercerabut dari ajaran-ajaran nilai sosial di masyarakat. Baru balita sudah dititipkan ke playgroup, nanti dititipkan lagi ke TK, terus disuruh schooling di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Genap umur 21 tahun, lupa cara bermasyarakat itu bagaimana, nilai-nilainya iki piye, lali, karena terlanjur hidup dalam sebuah inkubator yang namanya adalah schooling tadi. Nah, maka sudah menjadi semacam kewajiban moral bagi institusi yang terlanjur mengklaim nepuk dadanya bahwa dia adalah pencipta manusia seutuhnya itu. Ya harus tuh memberikan kesempatan pada anak-anak schooling ini agar memperoleh institusionalisasi nilai. Jadi mengintegralkan nilai ke dalam dirinya, tidak hanya tuno tapi juga dalam melaku, sehingga menjadi karakter dirinya. Nah, itu penting. Jauh panggang dari api yang namanya nation character building itu akan terbentuk kalau schooling ini makin menjauh dari motif-motif menginstitusionalisasikan nilai. Wis ora, makin lama makin kabur, makin ora cetok. Maka sing terjadi hari ini apa, generasi pating selingkrah, pating belasur, wis gak karu-karuan. Nah, saya mengclosing pertemuan hari ini memang sengaja dengan the big question mark. Tidak saya simpulkan, biarlah menjadi tanda tanya besar. Harusnya bagaimana negeri ini bersikap pada institusi yang mereka sebut pendidikan, tapi anak sawo menyebutnya schooling. Harus gimana nih? Apa nunggu ganti menteri? Apa menteri ini aku aja? Tak tandangan ini. Ya ora mungkin. Bocah kemleleh ngono dadi menteri. Ngurus awake dhewe ora karo-karuan kok. Baik para pemelotot YouTube, saya pikir guyonan hari ini cukup dan tidak mungkin benar yang kita katakan tadi, maka silahkan dicari sendiri kebenarannya. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Kotak.